Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Amsal pasal 15 ayat 4. Demikianlah sabda Tuhan. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Tema renungan saat ini adalah Stop Bullying. Saudara yang dikasihi Tuhan, Aaron Dugmore adalah seorang bocah berusia 9 tahun yang ditemukan tewas tergantung di kamar tidurnya di Birmingham, Inggris. Ibunya, Kelly Mary Dugmore, mengatakan, beberapa hari sebelum kematian putranya, Aaron pernah mengadu bahwa ia mengalami bullying, yaitu gangguan berupa aniaya dan ejekan dari sekelompok geng anak-anak Asia di sekolahnya karena warna kulitnya yang putih. Aaron terlihat terakhir kali di sekolah bersama teman-temannya. Dia diejek dan ditertawakan karena warna kulitnya yang putih. Hal ini membuat saya kesal, kata ibunya. Mereka mengancam Aaron dengan pisau plastik sambil berkata, lain kali ini akan menjadi pisau sungguhan. Aaron ditemukan oleh ibunya telah tergantung di rumahnya di distrik Erdington, Birmingham, sekitar pukul 6 sore pada tanggal 11 Februari 2013. Pihak kepolisian menginformasikan bahwa ada dugaan kuat Aaron mengalami bullying yang menyebabkan ia frustasi dan akhirnya gantung diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, bullying dapat membuat seorang anak merasa cemas dan ketakutan, sehingga mempengaruhi konsentrasi belajar di sekolah dan membuat mereka menghindari untuk pergi ke sekolah. Bila terus berlanjut dalam jangka waktu yang lama, hal ini dapat mempengaruhi penerimaan diri seorang siswa, meningkatkan isolasi sosial, memunculkan perilaku menarik diri, menjadikan anak yang rentan terhadap stres dan depresi, serta rasa tidak aman. Dalam kasus yang lebih ekstrim, bullying juga dapat mengakibatkan remaja berbuat nekat, seperti membunuh atau melakukan bunuh diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang tanpa disadari dan disengaja kita pernah melakukan bullying atau ejekan melalui canda terhadap orang lain. Pernahkah kita berpikir apa dampak canda kita bagi orang tersebut? Canda yang sifatnya ejekan dapat berpengaruh terhadap fisik maupun psikis orang yang kita ejek. Dampak fisik bisa berupa sakit kepala, sakit dada. Sedangkan dampak psikis bisa berupa rendah diri, sulit berkonsentrasi, sehingga terjadi penurunan nilai akademis, trauma, sulit bersosialisasi, hingga depresi, bahkan sampai menimbulkan kematian seperti halnya Aaron.
Hal ini seharusnya membuat kita sadar bahwa dalam bercanda pun harus ada aturan dan batasnya. Apabila canda kita sudah menyakiti hati orang lain, berarti kita sudah melakukan bullying terhadap orang tersebut. Manusia dapat merasa dihargai dan disanjung dengan kata-kata yang indah dan manis. Tetapi manusia juga dapat merasa dilecehkan dengan kata-kata yang merendahkan seseorang. Oleh karena itu berhati-hatilah dalam bercanda. Jangan melalui candaan kita orang lain merasa direndahkan dan dilecehkan. Mari mulai saat ini stop bullying. Belajarlah untuk menghargai orang lain dengan memberikan support kepada yang lemah dan memberikan apresiasi kepada mereka yang layak untuk diapresiasi. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter bijak di dalam bertutur kata dan bersikap, sehingga kita dapat memancarkan terang Tuhan dimanapun kita berada, sehingga Tuhan kita muliakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ajarilah kami untuk selalu memperhatikan setiap ucapan yang keluar dari mulut kami, terutama pada saat bercanda, sehingga tidak menyakiti orang lain. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah, melainkan bangkit berjuang untuk mengatasinya. Karena kami percaya bahwa Tuhan akan hadir untuk menolong mereka. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa bagi mereka yang sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan, dan kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.